Sebuah pesawat kecil yang mengalami mati mesin berhasil mendarat darurat di jalan raya dengan selamat. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Rusia terus melanjutkan perang dengan Ukraina. Hari Rabu waktu setempat, Moskow menyatakan bahwa serangan mereka terhadap kapal di Mykolaiv berhasil menewaskan 350 tentara Ukraina. Selain itu, Moskow juga merilis video menggambarkan serangan rudal yang menyasar militer Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, menyatakan bahwa sejauh ini Rusia telah menghancurkan sejumlah senjata yang dipasok Amerika Serikat terhadap Ukraina. Serangan Rusia dilakukan di sejumlah wilayah di Ukraina, seperti di Odessa, Izium, Pitomnik, Slaviansk, dan Donetsk. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta NATO untuk segera memberikan bantuan, serta meminta pasokan artileri modern untuk menghadapi Rusia. Ribuan warga Sri Lanka hari Rabu waktu setempat kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran dengan mendatangi kantor Perdana Menteri di ibu kota Colombo. Polisi coba melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa. Namun massa terus melakukan perlawanan. Unjuk rasa di kantor Perdana Menteri terjadi setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari Sri Lanka menuju Maladewa. Sebelumnya Gotabaya berjanji akan mundur dari jabatannya hari Rabu ini. Namun Gotabaya malah kabur menyelamatkan diri bersama keluarganya. Dan berdasarkan undang-undang, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe ditunjuk menjadi PLT Presiden. Namun warga yang telah emosi terus melakukan unjuk rasa. Massa kini telah menduduki kantor Perdana Menteri tanpa bisa dihentikan oleh polisi dan militer. Terkait kondisi ini, jam malam mulai diberlakukan di Provinsi Barat Sri Lanka, termasuk ibu kota Colombo. Polisi Mexico City Selasa waktu setempat baku tembak dengan sekelompok pria bersenjata di wilayah Topilejo. Polisi menyatakan baku tembak berlangsung dengan senjata berat seperti senapan rifle sniper kaliber 0,5, granat, dan senapan mesin. 14 orang ditangkap dalam baku tembak ini. Tidak dijelaskan siapa kelompok pria bersenjata tersebut. Namun lokasi kejadian adalah lokasi yang dikenal menjadi sarang kriminal dan lokasi kelompok penculik. Polisi juga menyatakan bahwa satu rekan mereka mengalami luka serius dan 3 orang lainnya mengalami luka tembak. Polisi merilis rekaman video CCTV yang menggambarkan teror penembakan massal di sekolah dasar di Uvalde, Texas, Amerika Serikat yang terjadi 24 Mei lalu. Dalam rekaman ini terlihat pelaku yang bernama Salvador Ramos terlihat memasuki ruang sekolah dengan memegang senjata semi-otomatis jenis AR-15. Setelah itu terdengar rentetan tembakan. Terlihat pula sejumlah polisi yang memasuki gedung sekolah dan akhirnya menembak mati pelaku. Dalam teror penembakan ini, 19 anak dan 2 guru tewas. Dan dikabarkan pelaku juga menembak neneknya sebelum menyerang sekolah. Terkait tragedi ini, polisi mendapat kecaman karena pelaku tiba di Sderot sekitar 11.28 dan 12.58 polisi menyatakan pelaku telah tewas. Selama 90 menit sejak Ramos tiba hingga tewas, memicu pertanyaan apa yang terjadi. Dan polisi dinilai kurang tanggap dalam mengatasi kekerasan yang terjadi di sekolah. Masih dari Amerika Serikat, Vincent Fraser yang baru saja menerima lisensi pilot Oktober lalu berhasil selamat ketika melakukan pendaratan darurat di sebuah jalan raya di Overswain County, negara bagian North Carolina. Dalam pengakuannya, Fraser menyatakan bahwa saat kejadian ia tengah terbang bersama sang ayah. Namun tiba-tiba pesawat mengalami mati mesin. Untungnya Vincent Fraser berhasil mendaratkan pesawatnya dengan selamat sehingga tidak ada korban dalam peristiwa ini.